Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas tafsir muyassar, yaitu di surat Abasa. Adapun penyebab turunnya surat Abasa ini dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah kepada tokoh besar, termasuk dalamnya Al-Mughirah. Ketika beliau berdakwah, maka datanglah Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Nabi SAW sedang fokus berdakwah, sedang sibuk menjelaskan bagaimana agama Islam. Maka Abdullah bin Umi Maktum datang. Abasa wa tawalla. Maka Nabi SAW bermuka masam. Perubahan dalam wajah beliau. Hal ini adalah kewajaran manusiawi. Dikatakan ketika kita sedang sibuk dalam satu hal, kemudian ada sesuatu yang mengganggu, maka ada perubahan di wajahnya. Maka Nabi SAW bermuka masam. Itu adalah hal yang wajar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kepada nabinya bahwa hal tersebut adalah salah atau keliru. Ini adalah bukti bahwasanya tidak ada satupun manusia yang maksum dari dosa. Itu dosa kecil ya. Tidak ada yang maksum dari dosa kecil. Para ulama ada silang pendapat bahwa Nabi itu bukan maksum dari dosa besar, tetapi bukan maksum dari dosa kecil, maaf. Nabi SAW tidak maksum dari dosa kecil. Hanya saja Nabi maksum dari dosa besar, dosa-dosa kesyirikan gitu kan. Tidak ada. Nabi SAW tidak maksum dari dosa kecil. Dalilnya apa? Ini Abasa wa tawalla. Bermuka masam dan berpaling terhadap orang yang ingin belajar, bertanya tentang agama, maka ini termasuk dosa kecil. Allah langsung mengingatkan diri ayat pertamanya. Anja'ahul a'ma, maka datanglah si buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Ini adalah dalil bahwa menyebutkan fisik seseorang itu untuk menandai penjelasan bahwa yang dimaksud adalah orang tersebut, maka dibolehkan kita menjuluki si buta, si pincang misalkan, si mata satu misalkan, si tangan satu, itu tidak masalah, untuk menandai saja. Dan ini tidak termasuk ghibah. Ini tidak termasuk ghibah, dan ada sebagian hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, membolehkannya. Kemudian, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika, apa yang membuatmu tahu, wahai Muhammad? Barangkali ketika dia bertanya, jiwanya menjadi suci, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Ini pemuliaan terhadap penuntut ilmu yang ingin bertanya kepada gurunya, dan Allah tahu isi hati Abdullah bin Umi Maktum. Dia bertanya bukan karena ingin mengganggu, tapi bertanya untuk mensucikan jiwanya. Maka apa yang membuatmu tahu, wahai Muhammad? Barangkali ketika dia bertanya, dia akan menjadikan dirinya atau jiwanya suci. Ini adalah salah satu sifat orang yang bertanya, etika orang yang bertanya. Yaitu yang pertama adalah mensucikan diri, yang kedua adalah agar teringat.
Aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Nah, ini agar teringatnya ya. Aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Atau dia bertanya dan ingin menjadikan peringatan tersebut atau jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu peringatan yang bermanfaat bagi dirinya. Ini adalah etika bertanya seorang penuntut ilmu kepada ustadz, kepada ulama. Bukan untuk main-main, tetapi yang pertama untuk mensucikan diri, yang kedua agar teringat atau agar sadar akan kekurangan dirinya. Hal apa yang kurang dalam dirinya? Hal apa yang salah dilakukan di dalam kehidupannya? Maka seorang ulama harus menjawab setiap pertanyaan dari murid yang tentunya dengan jawaban sesuai dengan dalilnya. Kemudian amma man istaghna, adapun orang yang mereka tidak perlu dengan ilmu tersebut, yaitu tokoh besar yang didakwahi Nabi itu, mereka fa'anta lahu tasadda, tetapi kamu malah menyambut mereka, mendengarkan mereka. Tokoh yang tidak merasa dirinya perlu dengan ilmu, tetapi kamu malah menyambut mereka. Ini adalah segi prioritas bahwa orang mukmin lebih didahulukan daripada orang kafir. Harusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab orang mukmin dulu, urus orang mukmin dulu, baru orang kafir. Ini adalah skala prioritas. Ayat ini menjelaskan skala prioritas bahwa di dalam hal keilmuan ada skala prioritas. Amma man istaghna, ini juga sama seperti ayat Al-Bayyinah. Kalla innal insana la yatagha ra'ahu istaghna. Orang itu sudah melampaui batas. Seseorang sudah melampaui batas ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa tidak perlu dengan ilmu, dengan Allah. Ini orang tokoh Quraisy, mereka udah nggak perlu Nabi Muhammad SAW, karena bagi mereka Muhammad adalah pendusta. Fa'anta lahu tasodda. Tasodda di sini kalimat aslinya adalah tatasodda. Maka dalam bahasa Arab pakai tashil. Tashil itu fi'ilnya dijadikan mudah, jadi tasodda. Ai ma'nahu tata'arradu wa tusghi ilaihi. Kamu sambut dan kamu mendengarnya. Ini Nabi SAW seperti itu. Tapi maktum yang buta dibiarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat selanjutnya, wa ma'alika alla yazakka. Sebenarnya kamu itu tidak akan berdosa kalau diri mereka nih, orang-orang tokoh Quraisy ini, mereka tidak mensucikan diri mereka atau tidak masuk Islam. Enggak masalah. Inna alaikal balagh, in alaika illal balagh. Kata Allah kan tugas Rasul apa? Kalau tugasnya Rasul adalah hanya menyampaikan. Karena Nabi SAW sudah menyampaikan itu di Mekah. Siapa yang masuk Islam, Rasulullah SAW menjelaskan dengan detail. Tapi orang gak mau masuk Islam, terserah. Itu adalah urusan mereka pribadi. Maka Nabi SAW tidak akan berdosa selama mereka tidak benarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak akan berdosa kalau orang-orang Quraisy ini tidak masuk Islam. Dan kalau dia masuk Islam pun, maka urusannya adalah kembali kepada Allah. Yaitu pahalanya kepada Allah, urusan Allah. Nabi hanya berdakwah. Kemudian ayat selanjutnya, wa amma man ja'aka yas'a. Adapun yang bersegera datang kepadamu,
yas'a, bersegera datang kepadamu. Si Abdullah ini wa huwa yakhsha, dan dia adalah orang yang takut kepada Allah. Nah, ini adalah ciri sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau adalah sahabat yang ditulis dalam Al-Quran bahwa khasyahnya atau rasa takutnya kepada Allah sudah terbukti karena Allah Maha melihat, dan ditulis dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Fa'anta lahu talaha, kamu malah sibuk dengan tokoh Quraisy. Tatasyaghal. Talaha bima'na tatasyaghal atau lahya, itu berpaling dan menyibukkan diri dengannya. Ini ada kaidah usul fiqh ya. La yutraku amrun ma'lumun atau amrun qaribun li amrin muhtamal. Apa? Tidak ditinggalkan perkara yang maklum dan perkara yang dekat untuk perkara yang belum tentu. Perkara yang dekatnya apa? Perkara yang dekat atau maklum itu Ummi Maktum. Dia ingin bertanya tentang agama. Muhtamal, yang muhtamalnya apa? Yang belum jelasnya itu orang kafir itu, tokoh Quraisy. Belum tentu mereka masuk Islam. Ini adalah kaidah usulul fiqh. Usulul fiqh. Kalla innaha tazkirah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perkaranya bukan seperti itu yang kamu lakukan. Bukan seperti itu. Laisal amru kama fa'alta ya Muhammad. Ini adalah tazkirah atau mau'izah, nasihat yang mendalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW. Bahwa ada afdoliyahnya. Melakukan orang ada afdoliyahnya. Harusnya Ummi Maktum dulu, baru Quraisy, kafir Quraisy. Kemudian fa'antala anhu talakalin faman sya'a zakara, maka barang siapa yang berkehendak ingin mendapatkan pelajaran, maka hendaknya dia mengingat, sadar akan mau'izah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun puncak dari peringatan adalah Al-Quran, adalah mengingat Al-Quran. Ketika kita mendengar Al-Quran, maka dia akan tersadar. Ketika sudah bersadar, maka dia akan berubah. Antum perhatikan ayat Allah, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, identitas Allah, celupan Allah. Siapa yang lebih baik identitasnya daripada identitasnya Allah? Sibghah, celupan, atau sesuatu yang dari Allah. Apa itu Al-Quranul Karim? Ini adalah tazkirah, peringatan. Faman sya'a zakara, siapa yang ingin maka hendaknya dia mengingat bahwa kalimat Allah, Al-Quran, akan lebih mulia daripada hal yang lain. Fi suhufin mukarramah, yaitu suhuf mu'azzamah. Suhuf jama' min sahifah. Mukarramah bermakna mu'azzamah. Ya, suhuf mukarramah ini lembaran yang disalin dari Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran ini sudah ada di Lauhul Mahfuz, kemudian disalin, maka menjadilah Al-Quran. Ai mu'azzamah, yang diagungkan. Ai muqarrah, yang dihormati. Ini kitab Al-Quran, sesuatu yang dihormati. Seorang Muslim akan sukses ketika dia mengambil Al-Quran sebagai pelajarannya, sebagai pedoman hidupnya. Kemudian di ayat selanjutnya, marfu'atin mutahharah aliyatil qadar.
Itu tinggi kedudukan Al-Quran ini dan juga suci. Sempurna tulisannya, dijaga ayatnya, dijaga oleh para penuntut ilmu di hati-hati mereka, di hati-hati para penghafal Al-Quran. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang tinggi, kalam Allah yang tinggi dan lagi suci. Kemudian dari selanjutnya bi'aidi safarah, yaitu malaikat yang suka mencatatnya. Jadi Quran ini berada di tangan malaikat yang suka mencatat. Safir, safarah, dari kalimat safir, safir, di tangan malaikat yang diatur Allah. Ini maksudnya adalah malaikat pencatat, ya tugasnya pencatat. Kata Rasul, al-malaika syufara'u bainallahi wa baina anbiya'i. Malaikat itu adalah pencatat di antara Allah dan para nabi-nabinya. Ini penyampai wahyu ya, yang menulis. Baik, kemudian itu makna dari bi'aidi safara, di tangan para malaikat syufara, malaikat pencatat wahyu. Kalla lamma yaqdi ma amarah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutan ayatnya, fi suhufin mukarramatin bi aydin kiramin bararah. Kiramin bararah artinya adalah jamak bararah nih, jamak min bar. Bar bermakna baik penciptaannya, akhlaknya baik, baik fisiknya. Abrorun baik, bararah lebih baik. Ini adalah penjelasan dari keilmuan bahasanya. Kiram bagus dalam bentuknya, akhlaknya, perbuatannya, ucapannya. Kalau bararah bagus dalam amalannya, sangat soleh. Itu ada perbedaan. Ini kiramin bararah ini adalah potret para penghafal Quran atau ahlul Quran. Kalau dia dengar Quran, maka dia sangat perhatian dan hormat. Kalau sudah hormat, maka dia amalkan. Semakin banyak amalan, semakin tawadu. Akhlak ahli Quran ini. Ini adalah akhlaknya para ahli Quran. Semakin mendengar Quran, semakin murojaah Al-Quran, maka dia semakin baik akhlaknya. Qutilal insanu ma akfarah. Lihat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kutila, bimana lu'ina. Kutilal insan, artinya betapa kafirnya seseorang itu. Manusia tentunya. Bimana lu'ina, dilaknat. Uhlika, atau hancur. Atau uzib, disiksa. Ma akfarah, ma ta'ajab. Ini ma ta'ajub ya. Kalimat ma ini dalam istilah bahasa Arab, pelajaran Arabnya, ma di sini adalah ma ta'ajub. Ma akfar, betapa kafirnya seorang itu. Kemudian ayat selanjutnya, min ayyi syai'in khalaqah. Dia kafir. Allah mengingatkan, coba perhatikan, dari apa mereka diciptakan. Betapa kafirnya manusia yang mengingkari kebangkitan. Min nutfatin khalaqah, khalaqahu faqaddarah, kata Allah. Min nutfah, dari air yang sedikit, yang hina. Ya, mani itu sedikit yang keluar. Kemudian berubah menjadi darah. Kemudian daging, kemudian ditiup ruh. Kemudian ditiupkan ruh. Summa sabila yassarah. Maka setelah itu dijelaskan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Sabil, dijelaskan jalan yang baik dan yang buruk.
Tsumma yassara, itu dimudahkan. Dalam ayat yang wahdainahun najdain, dan kami memberikan hidayah kepada dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Tinggal manusianya ingin ikut yang mana. Tsumma as-sabila yassara tsumma amatahu fa'aqbara. Maka setelah itu manusia akan dikubur, mati, kemudian akan dikubur di dalamnya. Maka apa yang dibanggakan? Sudah ditentukan jalan baik dan buruk, tapi kamu kafir. Ini adalah ayat Al-Quran. Manusia itu banyak yang kufur. Tsumma idza syaa ansyarah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak ingin membangkitkan mereka, maka akan dibangkitkan. Fa'ansyarah. Ansyarah bimana nasyar, ditebarkan untuk dihisab dan diberi balasan. Semua manusia akan dihisab dan diberi balasan, tersebar dan dibagi, yang kafir bersama yang kafir, yang mukmin bersama yang mukmin. Di dalam ayat yang lain, Rabbana amatana thnataini wa ahyatana thnataini. Ya, Engkau mematikan aku dua kali. Yaitu sebelum kita lahir atau sebelum kita ada, itu adalah mati. Kemudian mati yang kedua adalah ketika kita sudah tua, kemudian mati. Wa ahyatana thnataini, dan Engkau menghidupkan kami. Yaitu setelah kita tidak ada, maka kita ada, sudah besar, sudah tua, dan kita mati dan dihidupkan kembali, dibangkitkan. Maka ini adalah kehidupan yang kedua. Kemudian dia selanjutnya, kalla lamma yaqdi ma amara. Perkaranya bukan itu yang dikatakan. Dia belum menunaikan apa yang Allah perintah dalam menunaikan iman. Ini orang kafir maksud Allah ya. Mereka belum mengerjakan apa yang Allah perintahkan, yaitu beriman kepada Allah. Belum. Maka kalau banyak kekurangan, kita harus sadar. Kita harus sadar atas apa amalan kita, tauhid kita kepada Allah sudahkah benar. Kemudian di ayat selanjutnya, falyanzuril insanu ila ta'amih, maka lihatlah apa yang dimakan manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia. Bagaimana Allah menciptakan makanan. Lihatlah ta'am, lihatlah makanan, perhatikanlah. Hendaklah si kafir ini melihat apa yang Allah ciptakan di makanan tersebut. Bagaimana Allah menciptakan makanan tersebut. Anna sababna al-ma'a sabba. Maka lihatlah semua proses cara Allah membuat makanan. Sababna, yaitu mulai ada dari bumi, turun air dari langit, hujan dengan sebenar-benar hujan. Sabba, ditumpahkan. Sabba dimana ditumpahkan air dari langit, kemudian jadilah makanan. Summa syaqaqna al-arda syaqqa. Kemudian ini adalah masdar ta'kid ya. Syaqqa, kami belah bumi dan terbelah menjadi tumbuhan karena adanya air. Ya, maksudnya tumbuh dari tanaman tersebut karena adanya air dari langit, maka akan terbuka yang dimana syaqqa, terbelah, kemudian tumbuhlah tumbuhan dan makanan buahan. Fa'ambatna fiha habba, kemudian kami tumbuhkan biji-bijian. Habba dari kalimat habub, biji-bijian. Kemudian
Wa inaba wa qadba, dan anggur qadba itu sesuatu yang bisa dipotong untuk apa saja, lembut, segar, atau tumbuhan tambahan, sayur, atau makanan juga untuk hewan. Makanan untuk hewan. Intinya semua makhluk hidup bisa merasakannya. Wa zaituna wa nakhla, kemudian pohon kurma, yaitu zaitun, minyak zaitun, kemudian nakhla pohon kurma. Betapa indahnya pohon kurma dan bermanfaat untuk manusia, untuk imun, untuk makanan pokok misalkan. Itu semuanya ada bermanfaatnya untuk makhluk hidup. Kemudian wa hadaiqa ghulba, hadaik bimana kebun, ghulba besar pohonnya, rimbun sekali. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap manusia melihat dari apa dia diciptakan dan apa yang sudah Allah sediakan di dalam bumi ini. Wa fakihata wa abba, kemudian ada fakihah, yaitu simar, buah-buahan, atau tanaman untuk hewan. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan selainnya. Adapun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia tidak menafsirkan kata abba karena dia takut kepada Allah dan karena dia tidak tahu ilmunya. Karena Nabi SAW belum benar-benar menjelaskan tentang kalimat abba. Abu Bakar belum mendengar penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Adapun makna secara umumnya adalah abba di sini adalah tanaman untuk hewan atau buah-buahan. Kemudian selanjutnya di ayatnya Allah Subhanahu menyebutkan mata'an lakum wa li'an'amikum, itu adalah sebagai nikmat karunia kesenangan untuk kalian semua dan hewan-hewan kalian. Ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ja'atis sakhah, maka ketika datang kengerian, sakhah yaitu suara yang keras, tiupan sangkakala, suara yang bikin tuli pendengaran, yang mendengarnya akan tuli, yang disebut sakhah. Dan ini termasuk nama hari kiamat, sakhah, yang dimana malaikat Israfil meniup sangkakala. Yauma yafirrul mar'u min akhi, maka hari dimana saudara sekandungnya saling berlarian, tidak peduli dengan saudara kandungnya. Ummihi wa abi, kemudian bapaknya dan ibunya, atau ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, istri dan anaknya juga saling berlarian. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, semua mereka hari itu punya perkara besar dan tidak perhatian dengan orang lain karena sibuk dengan urusannya masing-masing. Wujuhu yawma idzin musfirah, hari itu orang kafir, wujuh yaumil musfirah, musfirah bermakna mudhi'ah atau terang. Wajah orang mukmin mereka terang. Wujuh yauma idzin dhahikah, dhahikatun mustabsyirah, kemudian mereka saling tertawa karena gembira, percaya dirinya akan masuk ke dalam surga. Ini orang mukmin, khusus untuk orang mukmin. Wujuh yauma idzin 'alaiha ghabarah, dan orang kafir. Dan hari itu wajah orang kafir ghabarah. Apa itu ghabarah? Wajahnya gelap, penuh debu. Nah, ini adalah penghuni neraka jahanam, jahim. Wajah mereka buruk, gelap karena
sesuai dengan amal mereka. Wajah mereka gelap buruk seperti amalan mereka. Kemudian tarhaquha qatarah, muka mereka penuh dengan kehinaan, gelap, hina, qatarah, gelap dan penuh kehinaan. Ulaika humul kafaratul fajara. Itu sebabnya mereka adalah orang kafir terhadap nikmat Allah, mendustakan ayat Allah, lancang terhadap keharaman yang Allah haramkan. Baik, itu penafsiran dari tafsir Muyassar yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan, ditadabburi, dan semoga kita selalu dijaga diri kita dari maksiat dan dijaga selalu dalam keistiqomahan amal soleh walaupun berbagai fitnah yang terjadi dalam di dunia ini. Aku qouli hadza, terima kasih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.